Ya, add user lebih interaktif. Jadi dia secara otomatis akan diminta kredensial, kemudian nanti user tersebut akan dibuatkan directory di bawah home. Sementara kalau kita pakai user add ya. Sementara kalau kita pakai user add ya sudah, kita hanya bikin user tapi belum memberikan password terhadap user tersebut. Nah, misalkan kita pengen memberikan password ke setiap user. Tapi setiap user yang kita buat tadi nanti informasinya akan masuk ke dalam etc passwd. Oh maaf, ini salah. Ada. Ya, ini kan sales, IT, human resource manager. Nah, ini. Cuman bedanya kalau sales tadi dia hanya dikasih sel. Betul enggak? Dia hanya dikasih sel. Home sales bin sel, IT bin sel. Sedangkan kalau human resource hanya bin sel. Nah, sementara kalau manager dia dikasih bukan sel tapi bin bus ya. Gitu ya. Ini kelihatan dari sini berbeda. Nih. Ini SH dia bus ya. Terus kemudian si manajer nanti dia punya directory di bawah human manager kan. Di bawah directory manager. Nah, ini apa ini ya apa kita pelan-pelan ya. Kita bahas dulu terkait permission ini. Kemudian kita coba lagi untuk perintah yang lebih advance-nya ya. Kita coba pelan-pelan dulu. Ada sales dengan user ID 1001, IT, human resource ya, dan lain sebagainya ya. Nah, misalkan kita pengen agar apa namanya? Kita bisa alokasikan setiap file yang ada ke divisi tertentu, ke user yang telah kita buat tadi. Misalkan ls-min-l kan. Di sini ada file 1, file 2, file 3. Bisa kita lihat bahwa kepemilikan filenya semua adalah sama root. Kepemilikannya semua sama root. Nah, bisa kita alokasi itu. Misalkan kepemilikannya kita ganti jadi user atau grup tertentu. Nah, misalkan kalau seperti itu artinya kita tinggal chown min r. Jadi kita ganti misalkan divisi IT itu ke file yang namanya file 2 ya misalkan. Kalau kita ls min l file 2, kepemilikan file dari file 2 ini sekarang sudah berganti. Dari root tadi sekarang IT dan IT gitu. Begitupun juga misalkan kalau kita terapkan hal yang sama terhadap file 3, kita ganti ke human resource misalkan ya. Human resource. Human resource file 3. ls-min-l file 3. Jadi kepemilikan file dari user 3 sekarang, file 3 sekarang dimiliki oleh human resource. Begitupun juga misalkan dengan file berapa tadi yang terakhir, file 4 ya. Kalau file 4 kita alokasi kemana nih misalkan? Kita alokasi ke tadi ada IT, ada sales ya. Sales ya yang belum. Sales ya yang belum. Jadi sales. Jadi kalau saya ls-min-l bintang titik txt, jadi kelihatan file 2 itu miliknya divisi IT,
file 3 ya betul, file 2 itu miliknya divisi IT, file 3 itu miliknya divisi Human Resource, dan file 4 itu miliknya divisi Sales. Jadi antara setiap usernya nanti itu sudah tidak bisa saling melihat data, saling melihat data atau saling merubah data gitu, karena hak aksesnya sudah didefinisikan secara tegas. Nah, kalau mau yang lebih striknya lagi, misalkan kita rubah chmod min r 777 ke file 1 ke file 2, begitupun juga file 3, begitupun juga dengan file 4. Nah, ini lebih strict lagi nih. Sehingga hanya user Human Resource yang bisa melakukan edit ya terhadap filenya. Begitupun juga sales, dan begitupun juga dengan divisi IT. Nah, misalkan kalau saya masuk sebagai siapa tadi? IT ya. Nah, ini kan sebagai IT ya. Nah, ketika IT mungkin mencoba mengakses filenya sendiri ya pasti bisa. Filenya IT itu kan ini ya. File 2 ya. Kalau si cat file 2, oh kosong ya. Misalkan saya edit sebentar. Ini kita edit dulu ini. Nano file 2. Ini adalah file milik user IT. File 3 itu tadi milik user sales ya. Betul enggak? Human Resource. Human Resource. Ini sales ya. Nah, kalau kita sebagai IT, cat file 2 bisa ya. File 3 bisa enggak? Nah, permission denied. File 4 nggak bisa. Kenapa? Karena file tersebut merupakan file milik divisi lain gitu kan. Jadi misalkan kalau saya sebagai sales, ya saya akan mendapatkan hal yang sama ya. Aduh, ini kenapa ini? Oh sebentar, ini ada ini. Kita di sini saja. Kita sales IT sales tadi saya kasih password apa enggak ya? IT. Oh, belum dikasih password ya. Maaf. Itu bisa saya lakukan kecuali saya dari posisi ini ya. Super user ya. Cyber IT bisa exit. Apa namanya? Sales. Nah, begitupun sales, ya sales hanya bisa melihat file dari dirinya sendiri. File berapa tadi? Maaf. LS 4. cat file 4 ya.
PWD dulu lah. Home pentest exit ls teks tadi di sepertinya lokasinya tadi di ini. Coba di root. Oh, Directory bukan. home. Directory home ya, maaf. Ya, betul. Jadi harus di home ya. Sales ls cat file 3. Cat file 3 txt ya. File 4 nah ini. Cat file 2 bisa apa enggak? Nggak bisa. Seperti itu. Jadi ya sudah, kita sudah berhasil mengimplementasi ACL ya, permission file. Jadi tinggal diberikan password dari setiap user yang telah dibuat. Nah, ketika dia masuk ke Linux ya, dia hanya bisa mengoperasikan file-file yang telah sudah didefinisikan tadi oleh super user. Seperti itu ya. Ya, salah satu melakukan kegiatan ini tadi apa tadi? List privilege itu ya, privilege escalation ya. Itu tadi sudah ditanyakan juga sama Blue Team Rehan itu. Nah, itu salah satu upaya ya dalam ini apa namanya? Melakukan privilege escalation ya. Itu salah satunya dengan menggunakan Charut ya. Itu ada ya, nanti ada pembahasan tersendiri lah. Jadi kalau bisa kita bahas yang fundamental dulu lah sebelum masuk yang ke tingkat yang lebih ini ya. Tingkat yang lebih advance-nya lagi ya gitu. Apakah selalu di home atau tergantung dari directory? Atau tergantung dari directory. Ya kalau kita bikin user pakai perintah apa tadi? User add tadi itu ya, maka secara otomatis akan dibuatkan directory di bawah home gitu. Selalunya pasti itu di bawah home. Jadi bukan di directory lain ya, karena di bawah directory home itu memang penyimpanan dari informasi user dan data-data user di situ pasti selalu di bawah home. Jadi kalau kita masukkan perintah add user sudah pasti itu akan ke sana. Ya, mungkin itu tadi ya pemaparan terkait penggunaan perintah. Jadi kita sudah banyak membahas beberapa perintah ya tadi. Jadi masih sangat banyak sekali sebenarnya perintah Linux itu, dan saya rasa akan sulit untuk kita selesaikan hanya dalam satu kali pertemuan ya. Jadi mungkin bisa dijadikan self study untuk di rumah masing-masing ya. Karena ini levelnya intermediate ya, mungkin kita bisa berfokus pada apa namanya, kegiatan pentest ya. Jadi kalau kayak semacam perintah itu saya harapkan nanti kita sudah paham ya, kita bisa belajar sama-sama. Oke, kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ya. Silakan. Atau ada pengalaman mungkin di sini saya lihat banyak yang pro ya. Teman-teman ini banyak yang pro ya. Misalkan kalau di Red Team itu ada Pak ini ya, siapa namanya? Pak Indra Rahman ya. Ada yang pro di sana. Kemudian ada Pak siapa lagi?
Jadi saya harapkan di Blue Team itu ada Pak Rehan juga yang pro ya, yang cukup berbobot sekali ya pertanyaannya. Jadi saya harapkan kita bisa share-share ya, diskusi-diskusi kalau misalkan ada pengalaman-pengalaman juga yang mungkin bisa mungkin bisa didapatkan oleh teman-teman peserta yang lain. Eh, dan ini eh, jadi kalau ini apa kalau ada share-share ya dari teman-teman itu saya rasa sangat bermanfaat sekali ya. Karena pengalaman daripada setiap orang itu beda-beda ya. Dan pengalaman itulah sebenarnya yang penting ya. Karena studi kasus setiap orang berbeda-beda. Jadi dengan sharing artinya kita bisa mendapatkan pengalaman orang lain dan bisa kita implementasi untuk terhindar dari eh, serangan yang mungkin pernah dialami orang lain gitu deh. Jadi belajar dari pengalaman itu jauh lebih baik ya. Menurut saya seperti itu. Belajar dari pengalaman orang itu sangat baik ya. Makanya kalau dalam komunitas itu ini ya harus aktif dalam komunitas, kemudian harus sering eh, baca-baca referensi ya, ikut dalam kegiatan sharing session. Nah, dengan begitu wawasan kita nanti akan terbuka dan kita bisa mendapatkan pengalaman dari orang-orang yang profesional yang pernah mendapatkan eh, pengalaman yang berbeda-beda ya di profesinya masing-masing. Mungkin seperti itu. Jadi itu saja ya pemaparan materi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Untuk absensi silakan di ini ya, di finishing ya absensinya. Absensi itu penting sekali ya, teman-teman. Absensi itu penting sekali karena itu terkait penilaian keaktifan ya. Silakan, kita masih ada 30 menit. Share-share pengalaman lah. Jangan yang teknis mulu ya. Kalau yang teknis itu ya eh, saya rasa sudah cukup ya. Bagi yang kurang fokus itu sudah diarahkan sama Mas Indra untuk minum aqua ya, biar stay fokus ya. Boleh fokus tapi jangan sampai dehidrasi lah. Eh, Mungkin Bapak bisa kasih sedikit cerita kenapa memilih pekerjaan di bidang cyber. Sebenarnya saya tidak memilih pekerjaan di bidang cyber, cuman karena pekerjaan sebagai sysadmin mau tidak mau jadi cyber security juga. Jadi tidak sengaja, secara tidak langsung ya mau tidak mau harus belajar security. Karena kan saya di Kendari ini ya ngajar juga, dosen juga, sampingan saya mengelola beberapa sistem di perusahaan swasta dan pemerintah di Kota Kendari ini. Jadi saya kelola ada beberapa sistem ya, termasuk salah satunya ada Siakat ya, salah satu kampus di Sulawesi Tenggara ini, sistem informasi akademik, kemudian ada beberapa layanan LPSE, kemudian ada juga website ya, beberapa media online. Jadi saya awalnya itu hanya sysadmin, tukang config gitu. Ada dedicated server VPS kayak saya config, terus kemudian saya jalankan beberapa layanan service sesuai dengan permintaan klien ya. Ada macam-macam, ada tambang, ada swasta, ada pemerintahan.
Kemudian kalau kita sebagai pengelola sistem kan tidak mungkin sistem yang kita kelola itu kita mau biarkan keamanannya mudah diretas ya dan lain sebagainya ya. Mau tidak mau kita belajar security kan gitu. Karena ya kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari layanan yang kita kelola kan ya konsekuensi hukumnya itu bukan hanya dipecat tapi bisa sampai masuk ke ranah hukum. Jadi mau tidak mau harus belajar security gitu. Jadi background saya sebenarnya bukan cyber security, hanya karena kebetulan kelola sistem ya mau tidak mau harus belajar security. Jadi kalau menurut saya security itu wajib lah. Semua orang harus bisa security. Sama halnya semua orang bisa bela diri kan. Programmer harus bisa security. Programmer harus bisa security. Kemudian sysadmin harus bisa security. DevOps harus bisa security. Jadi menurut saya security itu ilmu dasar lah yang wajib dimiliki oleh semua orang itu. Apalagi Anda yang memang fokus di security, artinya harus bisa lebih paham lagi terkait ilmu security itu sendiri kan. Artinya kalau kita sebagai pengelola sistem ya kita harus menjamin sistem yang kita kelola itu secure. Ya caranya gimana? Kita yang sebagai pentest, kita yang selaku penetration testing dari sistem kita sendiri ya untuk menguji sejauh mana keamanan dari sistem kita. Siapa yang bilang security job sama dengan nol? Enggak. Security justru peluang kerjanya lebih besar loh daripada sysadmin. Jadi menurut saya ini ya semua keahlian itu memiliki pasarnya masing-masing. Menurut saya seperti itu. Dan untuk keahlian cyber security ini saya bisa jamin, saya bisa pastikan bahwa akan sangat dibutuhkan untuk beberapa tahun ke depan nih. Dan teman saya banyak yang di bidang security sudah pada ini apa namanya sudah pada berkarir bahkan di internasional karena mereka ya betul bukan ya saya mohon maaf saya salah kaprah itu tadi security job sama dengan no saya pikir tidak ada yang mau rekrut artinya dia ilmu dasar betul job security ilmu dasar wajib dimiliki. Jadi semua sistem pasti mengimplementasi security ya. Jadi kalau mau yang lebih mantapnya lagi kalau sekedar saran nanti bisa fokus ke security kan luas ya. Security itu luas. Artinya kalau mau uh, lebih cuan ya, mau lebih cuan, nah itu harus fokus ke spesialisasi. Misalkan security-nya di bidang IoT, nah itu berarti ada IoT security. IoT misalkan di bidang AI, security di bidang AI, machine learning for cyber security, ya gitu. Misalkan apa lagi? Jadi semakin spesialisasi nanti kebutuhan kerjanya juga nanti akan semakin ini besar ya dan budgetnya juga tentu saja akan semakin mahal ya bayarannya gitu. Misalkan di perangkat IoT itu kan masih jarang yang implementasi security ya di perangkat-perangkat IoT itu. Ya Anda bisa berkarir di sana di IoT security itu, misalkan menciptakan suatu uh, metode pengiriman data yang terenkripsi di dalam perangkat IoT. Ya, sudah selesai, Mbak. Sudah selesai. Gimana, Mbak Indi? Itu nanti lebih jelasnya sama Pak ini saja ya, Pak Ziad ya, sebagai trainernya SOC ya. Ya, Untuk materi pemaparan materi pentestnya sudah
Apa ada lagi yang mau ditambahkan, Pak? Saya rasa jelas ya. Itu. Nggak banyak yang Oke. mau karena Pentes memang bukan ke ini, nggak banyak materi, lebih banyak hands on-nya. Jadi pemaparan materi saya mungkin cukup di situ. Cukup sampai demikian. Jadi kalau saya saran kepada teman-teman yang belajar security ya, jangan berhenti ya. Kalau perlu ambil sertifikasi bidang security lah, biar lebih semakin spesialisasi kan di bidangnya. Karena jadi misalkan setelah ikut training ini kan, mungkin teman-teman ini sudah pada lulus security plus semua ya. Ya, sudah pada lulus security plus semua belum ini? Belum. Belum. Baru Linux Plus. Oke, Linux Plus. Ya, inilah ambil sertifikasi ya, artinya sertifikasi keahlian itu penting ya. Jadi ini yang membedakan kita antara programmer dengan sysadmin dengan DevOps. Kalau programmer itu kan dia harus ini. Kalau programmer itu kan mainnya di portofolio kan, pernah membangun proyek apa, pernah mengerjakan proyek apa selama menjadi programmer ya di perusahaan A, di perusahaan B. Jadi portofolionya yang dilihat kan, betul enggak kalau programmer? Kalau programmer mau apply jadi apa? Bekerja di suatu perusahaan kan dia yang dilihat portofolionya. Nah, itu. Sementara kalau sysadmin, DevOps, cyber security itu yang dilihat bukan portofolionya, tapi sertifikasinya gitu. Jadi beda. Kalau programmer perbanyak di portofolio, kalau tenaga sysadmin dia harus perbanyak ke sertifikasi. Ambil CompTIA Security Plus, Linux Plus, Cloud Plus, E Plus, Pentest Plus, Caisa Plus. Jadi kalau bisa sebanyak mungkin gitu loh. Jadi yang diukur itu apanya? Sertifikasinya. Sertifikasi keahlian yang sudah didapatkan. Nah, kalau programmer dilihat dari portofolionya gitu. Nah, jadi kalau programmer kan karena beda cara ngukurnya itu gimana ya, kalau sysadmin cara ngukurnya gimana, kan nggak mungkin konfigurasi kita mau diterbitkan di GitHub kan, ada config misalkan kita bikin mau dipublish di GitHub kan, itu cara validasinya agak susah lah kalau tenaga ini. Kalau tenaga sysadmin itu DevOps agak susah lah. Jadi yang diukur itu lewat sertifikasi keahliannya. Kalau programmer diukur dari portofolio projectnya. Jadi semakin kompleks project yang pernah dia tangani, artinya semakin mahal juga bayaran programmer itu. Nah, misalkan kalau apa namanya? Kalau di dalam dunia cyber security semakin tinggi sertifikasi keahlian security yang diambil, mungkin anggaplah kalau di Indonesia ini bisa dihitung ya, orang yang punya sertifikasi itu artinya bayaran dia juga akan semakin mahal. Ya, bisa CIS, ya boleh. Banyak-banyak latihan konflik ya, banyak-banyak latihan konflik. Terus kemudian setelah latihan konflik, kemudian uji sendiri bagaimana konflik yang telah kita buat gitu, security-nya gimana gitu. Hasil pentest nggak bisa dimasukkan ke dalam portofolio. Hasil pentest masukkan portofolio. Kalau yang dimasukkan portofolio itu sebenarnya lebih ke pencapaian ya menurut saya. Kalau hasil pentest itu kan laporan. Jadi kalau pernah ikut CTF, itu bagus. Menurut saya bagus. Pernah ikut Capture the Flag ya, bug bounty program, pernah ikut sayembara kompetisi, pernah. Itu portofolio itu masuknya ke situ.
Nah, itu akan menambah nilai jual Anda gitu. Artinya yang kita rekrut ini bukan amatiran, memang pro ya. Dilihatnya dari mana? Dari track recordnya, pengalamannya gitu kan. Pernah ikut bak banti, terus juara itu. Kemudian apa? Juara apa gitulah. Pernah ikut CTF. Ya sekalipun tidak dapat juara, minimal pernah ikut lah, itu sudah ada nilai jualnya itu. Karena enggak apa-apa, pernah tapi tidak menang enggak apa-apa. Ya, ya betul. Nah, itu bagus itu. Misalkan pernah dapat bucks kan dari perusahaan, terus dikasih reward, dikasih penghargaan. Ah, itu bagus. Itu pencapaian itu namanya. Artinya Anda diakui oleh perusahaan yang sudah menggunakan jasa Anda gitu kan. Nggak apa-apa, jadi tim Horen nggak apa-apa. Paling tidak pernah minimal terlibat lah. Misalkan pernah jadi juri, ah itu bagus. Jadi juri lomba LKS tingkat provinsi, ah gitu. Menjadi peserta pada kompetisi tingkat nasional. Kemudian pernah ikut di dalam program Bounty Hacker. Ah, itu. Jadi kalau saya, mumpung teman-teman ini pada ya personal branding itu penting, sama sosmed ya, akun sosmed itu jangan pakai toxic. Jangan pakai toxic, share apa namanya? Meme yang ya boleh lah, tapi jangan keseringan. Kalau bisa prestasimu kau tunjukkan di sosial media. Nah, itu karena orang sekarang menilai orang itu dari sosial medianya itu. Di sosial medianya dia ngapain saja gitu. Apa pencapaian-pencapaian dia kan kelihatan. Oh, ini orang dia banyak berkontribusi di komunitas. Dia aktif ngisi training di sini, dia aktif ngisi kegiatan di sini ya gitu. Ya, personal branding itu penting. Dan jangan minder dengan pencapaian yang Anda miliki, karena yang namanya pencapaian kan tiap orang beda-beda gitu. Itu kan kadang ada orang suka minder, saya malas posting ini, takut malu saya kan. Pencapaian saya hanya sampai di sini, mungkin diketawai sama yang sepuh. Anda ngapain kita ngurus hal yang gituan kan? Ya, kita tahu, oh iya tahu ya, lumayan lah. Artinya mungkin ke depan 2-3 tahun dia bisa dapat pencapaian yang jauh lebih baik. Anda harus. Ya, pendidikan tidak dilihat. Misal ini kan ada pertanyaan, Pak, kalau pendidikan berpengaruh enggak di bidang cyber security? Enggak. Keahlian, skill, sertifikasi itu yang penting. Banyak kok yang tamatan SMK tapi punya sertifikasi banyak di bidang security, sekarang sudah pada berkarir di luar negeri. Iya, enggak, tidak S2, tidak S3, enggak. Cuma tamatan SMA, SMK, tapi karena memang dia fokus mendalami bidang ilmu tertentu, punya banyak sertifikasi, punya banyak pencapaian. Artinya pendidikan tinggi itu kalau memang mau ngajar gitu. Kayak saya mau ngajar ya, pendidikan memang harus minimal S2, mau jadi dosen ya itu. Tapi kalau mau jadi profesional di bidang security, Anda harus bilang S2, S3, enggak. Anda dalami saja skillnya gitu, dalami. Kalau perlu sampai bikin sesuatu yang mungkin orang enggak pernah melakukan itu, tapi Anda pernah membuat sesuatu dari keahlian security yang Anda miliki, ya itu mantap. Ya, kalau mau S2 jadi dosen itu. Apa? Mau ngajar itu. Tapi kalau mau berkarir ya saya rasa tidak masalah, bukan menjadi masalah itu ijazah S1, S2, S3 enggak. Bahkan SMK pun sekarang banyak yang hebat-hebat saya lihat. Tapi misalkan, tapi fokusnya memang betul-betul di keahlian industri, ambil sertifikasi CEH, CompTIA dari OSCP, dari itu kan sertifikasi banyak ya. Artinya memang sertifikasi itu memang orientasinya pada keahlian gitu. Ya, cari tempat kerja yang mau dibiayain sertifikasi itu. Itu kan selama ini saya ngisi training itu banyak kok dari yang kantor-kantor dan masih muda-muda, semua dibiayai dari kantor semua. Tuh. Artinya Anda kerja baik-baik ya, cari kalau belum kerja itu banyak beasiswa ya. Nah, nanti bisa dapat support gitu kan. Ya nanti kita juga nanti ke depan Indonesia akan seperti itu, akan fokus kepada keahlian dan sekarang sudah mulai berasa sekali ini.
Jadi kalau saya untuk berkorban untuk masa depan itu menurut saya tidak ada ruginya itu. Sertifikasi mahal Pak, 5 juta, 3 juta. Ya itu mindset kita. Kenapa? Karena mindset kita tuh tidak mau berkorban untuk sesuatu gitu loh. Tapi ya disinilah dinilai keseriusannya kita. Kita mau berkorban untuk sesuatu, berarti kita layak mendapatkan itu. Misalkan pengen seorang wanita kan, keseriusannya gimana? Kita nabung untuk menghalalkan dia. Begitupun juga sertifikasi. Kalau memang kau betul-betul serius dengan sertifikasi itu menabung. Ya, itu kan investasi kan gitu. Jadi ini semua hanya persoalan mindset lah. Artinya rubah mindset. Kalau kau pengen sesuatu dan Anda menganggap sesuatu itu adalah sesuatu yang dapat merubah masa depan Anda, ya artinya fokus gitu, fokus ke tujuan itu. Bagaimana Anda mau mendapat sesuatu yang besar sedangkan Anda sendiri tidak mau berkorban gitu kan. Pak naik. kalau kalau cewek itu ada Pak naik ya, dilamar ya. Kalau serius kan nabung ya untuk menghalalkan wanita. Apalagi kalau cuma sekedar sertifikasi, berapa sih uang 5 juta, 4 juta kan? Masa bisa beli laptop, bisa beli rokok ya. Artinya rubahlah mindset ya. Semua apapun pengeluaran yang kita lakukan untuk masa depan itu bukan pengeluaran tapi suatu investasi. Saya seperti itu. Gitu ya, mungkin itu saja ya wejangan dari saya, karena ya saya tidak menasehati teman-teman ya, saya hanya share pengalaman lah berdasarkan pengalaman yang saya miliki, dan saya dulu itu tidak ada bedanya dengan teman-teman peserta training ya. Saya juga mulai dari nol dulu. Bahkan kuliah pun, sementara kuliah pun juga saya ini sambil cari uang ya. Ada ya punya keahlian sedikit lah tentang jaringan, itu saya sudah memberanikan diri untuk ngambil proyek. Jadi proyek saya pertama itu karena kebetulan mungkin waktu kuliah saya kan suka jaringan ya. Saya pasang ada beberapa warnet di kota Kendari sini yang saya handle gitu. Jadi keahlian kita nanti semakin terasa dengan terjun langsung ke industri gitu, ke dunia kerja. Terus cari opportunity ya, peluang-peluang. Itu peluang, apalagi dulu di era saya itu tidak ada seperti kegiatan begini, itu jarang sekali. Seperti bootcamp itu jarang sekali, itu bootcamp dibiayai perusahaan, dibiayai pemerintah. Artinya peluang Anda ini sebenarnya sangat besar sekali saat ini dibandingkan ya peluang-peluang saya waktu di zamannya dulu ya. Memang harus betul-betul survive. Dan sekarang ini banyak mahasiswa saya yang ikut program semacam pelatihan seperti ini tuh langsung disalurkan kerja ya. Kemarin ada mahasiswa saya itu yang bootcamp di mana itu kan, setelah dia selesai ikut bootcamp kemudian dia langsung ditarik kerja sama industri. Jadi saya melihat seperti itu sekarang, peluangnya enggak besar sekali. Jadi tergantung dari bagaimana Anda mempersiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan itu sendiri. Saya bersyukur banget Pak, sejak kesadaran dari berbagai pihak terkait bidang security, banyak pelatihan bidang ini dan sangat membantu kami dalam belajar. Terima kasih atas berbagai pihak yang telah membantu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak bagaimana dampak ChatGPT terhadap dunia cyber? Saya ada baca berita sudah ada yang menggunakan AI untuk membantu membuat skrip, malware, dan bahkan juga crafting teks untuk phishing. Kalau sebagai pentester ingin melamar kerja di perusahaan, udah punya sertifikasi dan pengalaman pentesting, nanti dites lagi nggak kalau mau join di perusahaan? Kayaknya nggak perlu, tergantung perusahaan itu. Artinya ngapain dia tes Anda kalau Anda sendiri sudah pro kan? Udah dibuktikan pernah ikut sertifikasi, pernah ikut kegiatan pentest. Jadi perusahaan sekarang itu sudah malas gitu untuk tes, untuk memberikan tes, untuk training. Jadi perusahaan sekarang itu rata-rata mau merekrut orang itu bisa langsung kerja gitu. Jadi persiapannya dari sekarang. Rata-rata saya lihat seperti itu. Artinya kalau dulu kan mungkin
perekrutan tenaga kerja itu diberikan pelatihan ya minimal 3 bulan, 4 bulan kan gitu sebelum disalurkan ke tempat kerja kan. Nah, tapi kalau sekarang saya lihat tidak seperti itu. Mereka mau terima orang-orang yang sudah siap kerja. Jadi tidak perlu di training lagi, langsung bisa ditempatkan di divisi tertentu dan Anda bekerja sesuai dengan keahlian Anda seperti itu. Jadi saya kadang mikir, ngapain perusahaan tes Anda sendiri sudah sertifikasi? Yang sertifikasi Anda itu internasional loh. Punya sertifikasi Linux Plus, Security Plus itu diakui dunia. Itu internasional loh. CompTIA itu bukan ini kan nasional bukan internasional. Ya, tinggal dipoles saja kemampuan bahasa Inggrisnya itu. Insya Allah. Kalau menurut saya insya Allah peluangnya besar lah. Seperti itu. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan ini saya tidak bisa jawab ya karena waktu ya. Ada testingnya lagi untuk join jadi pentester di sebuah perusahaan biasanya disuruh perform black box testing, gray box testing ya itu teknis lah ya internal lah. Kalau kalau sudah sekarang akses informasi mudah, tinggal meluangkan waktu dan niat untuk belajar ada apa enggak ya betul ya. Ya mungkin itu seperti itu aja Mbak ya. Ini di sini sekitar 15 menit lagi ya mungkin. Oke. Uh-uh. Baik, Pak. Oke, sebelum kita akhiri untuk sesi pentest hari ini ya, kita akan ketemu lagi nanti Sabtu minggu depan untuk pertemuan kedua pentestnya. Aku boleh izin teman-teman untuk buka video dulu ya. Aku mau biasa absensi kedua karena berhubung Pak Rahmatnya sedang ada halangan ini laptopnya. Mohon dibantu ya teman-teman. Mohon untuk on cam ya teman-teman ya. Oke, saya foto dulu ya halaman pertama. Halaman kedua. Halaman ketiga. Halaman keempat. Kelima. Dan terakhir halaman ke-6. Oke, rekan-rekan, kita akan gabung lagi di jam 4 nih untuk sesi bahasa Inggris. Nanti jam 4 itu akan ada absensi lagi. Jadi ini memang kan rangkaian ini adalah rangkaian yang wajib karena di sesi bahasa Inggris ini kita akan pelajari tentang untuk bahasa Inggris yang akan digunakan dalam bagaimana membuat report dari sisi teknikal bahasa Inggris yang digunakan dalam sisi technical report IT ya. Jadi sampai menunggu jam 4 nih jangan leave dulu kalau memungkinkan. Tapi sebaiknya sih jangan supaya nggak ada kalau udah rebahan biasanya jadi males gitu ya. Ya Mbak Ipe ya. Jadi kita break dulu aja 15 menit, tapi saya harap teman-teman jangan ini aja off cam aja dulu, tapi jangan leave dari ruangan dari room Zoom-nya ya. Oke, kalau gitu Mas Zulkifli terima kasih untuk 2 hari ini ya untuk materi pentestnya. Kita ketemu lagi di Sabtu jam 9 pagi seperti biasa. Nanti kita update. Oh ya, dan jangan lupa Pak, link pretestnya Pak. Ya. Di-share ya Pak. Oke.
untuk Sokratifnya, karena ada beberapa teman yang mungkin berhalangan hadir atau ke ada ibadah tadi pagi atau ibadah sore ini, link pretest Sokratifnya kita buka sampai jam 10 pagi besok pagi ya Pak ya? Ya, Jadi di bisa close. sampai besok pagi baru diselesaikan. Oke, jadi kita ngerjainnya santai. Oke, kalau gitu. Terima kasih Pak Zulkifli. Sampai ketemu Sabtu. Teman-teman jangan live dulu ya. Terima kasih semuanya. Saya live duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkifli. Terima kasih, Pak.